Datang di channel yang gosipnya lebih cepat dari passing 1-2. Di sini kita bahas berita bola terbaru, transfer panas, sampai drama di lapangan yang kadang lebih seru dari sinetron. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan momen gokil dari dunia sepak bola. Stadion Gelora Bung Karno dipenuhi puluhan ribu pendukung. Atmosfer luar biasa. Harapan membumbung tinggi. Tapi sentuh runtuh saat peluit akhir berbunyi dan papan skor menampilkan angka memalukan. Indonesia 3 Oxford United. Ya, 6 gol bersarang ke gawang tim yang disebut All-Star. Bukan dari Manchester United, bukan dari Barcelona, tapi dari Oxford United, klub dari kasta ketiga Liga Inggris. Apa yang sebenarnya terjadi? Sejak menit awal, permainan Indonesia terlihat gugup, koordinasi longgar, transisi lambat, pertahanan sering hilang posisi. Dan Oxford, mereka datang dengan percaya diri, disiplin, dan tanpa rasa takut. Tiap kali menyerang, mereka seperti tahu titik lemahnya dan mengeksploitasinya tanpa ampun. 3 gol balasan dari Indonesia pun tak banyak berarti. Bukan tanda bangkit, tapi hanya sebagai penanda bahwa kita masih bisa bernapas meski tertatih-tatih. Yang menyakitkan bukan cuma skornya, tapi ekspresi para pemain, frustrasi, tertunduk, tanpa semangat saling dorong. Tidak ada yang benar-benar mengambil peran untuk mengangkat tim. Ini bukan hanya tentang kalah, tapi tentang harga diri sepak bola Indonesia yang kembali dipertanyakan. Pertanyaannya sekarang, apakah kekalahan ini hanya soal teknis, atau justru menguak lebih dalam? Ada masalah pada pembinaan, sistem, mentalitas, bahkan arah sepak bola kita secara keseluruhan. Ini saatnya kita berhenti beralasan dan mulai membedah kenyataan. Karena kalau klub kasta ketiga Inggris bisa cetak 6 gol di GBK, maka kita punya pekerjaan rumah yang lebih besar dari sekadar membenahi taktik kenyataan. Kita boleh kecewa, tapi jangan pernah berhenti peduli. Karena sepak bola Indonesia bukan milik satu klub, satu federasi, atau satu generasi saja. Sepak bola ini milik kita semua, yang berharap, yang bersuara, dan yang tidak ingin terus jadi bahan tertawaan. Kekalahan dari Oxford United harus jadi tamparan, bukan sekadar berita lewat. Harus jadi bahan refleksi, bukan cuma ejekan di media sosial. Dan jika dari kekalahan ini kita bisa mulai jujur melihat kekurangan, maka ini bukan akhir, tapi awal dari perubahan. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kekalahan ini karena pelatih, pemain, atau memang sistem sepak bola kita yang bermasalah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia kini sedang jadi sorotan. Dengan kekuatan baru dari para pemain naturalisasi seperti Jordi Amat dan Ivar Jenner, harapan publik untuk menembus Piala Dunia makin tinggi. Tapi di balik optimisme itu, ada ancaman serius yang mulai terasa. Salah satu yang paling disorot adalah pergerakan diam-diam dari Vietnam. Sosok kunci seperti Duong Phu Lam, yang punya posisi penting di federasi mereka, mulai jadi perhatian. Ia dikenal sebagai tokoh yang punya pengaruh besar bukan hanya dalam sepak bola Vietnam, tapi juga di lingkup regional. Vietnam terlihat sangat serius mempersiapkan diri. Mereka mulai mengorbitkan talenta muda, menyusun ulang tim, bahkan disebut-sebut membangun lobi kuat untuk mengamankan posisi di babak selanjutnya. Bukan cuma taktik di lapangan yang jadi senjata, tapi juga strategi di luar pertandingan. Psikologis, politik, bahkan pengaruh wasit bisa saja dimainkan dalam skenario seperti ini. Dan pertanyaannya sekarang, apakah timnas Indonesia siap menghadapi itu semua? Apakah skuad muda kita cukup kuat untuk tidak hanya bertarung secara teknis, tapi juga secara mental dan emosional? Satu hal yang pasti, lawan terbesar kita bukan cuma permainan mereka, tapi tekanan yang tak terlihat. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.